Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan topik khusus dengan tema reklamasi dan pengerukan. Jadi pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang pengisian pasir pada pesisir pantai. Jadi ada dua tujuan khusus untuk kenapa dilakukannya suatu pengisian pasir pantai. Jadi yang pertama adalah untuk melakukan perlindungan pantai, yang kedua adalah untuk sebagai pantai pasir buatan yang bertujuan untuk pariwisata khususnya ya, kegiatan pariwisata. Jadi kalau untuk perlindungan pantai dia bertujuan untuk memberikan suplai pasir agar dia jika terjadi suatu sedimen dia tidak akan menggerus terlalu banyak daerah pantainya. Kalau yang untuk pariwisata tentunya untuk daya tarik tertentu seperti daerah yang berlumpur pantainya, maka bisa dilakukan pengisian pasir pantai dengan yang lebih bagus lagi seperti warna putih atau abu-abu kemudaan, kemudian juga coklat muda yang bisa menarik pariwisatawan sehingga bisa mendatangkan income yang bagus pada daerah tersebut. Ini adalah contoh dari pengisian pasir pantai untuk perlindungan pantai. Jadi jika ada suatu gelombang yang datang dengan sudut tertentu seperti ini, sudutnya miring, maka biasanya dia ada gaya yang terjadi, yaitu gaya secara vertikal dan juga horizontal. Nah, gaya horizontalnya ini biasanya dia akan membawa suatu sedimentasi karena dia akan bergerak secara sejajar dengan bibir pantai, yaitu disebut dengan longsor. Nah, awalnya kita bayangkan ya, ini tidak ada jetty, bangunan pelindung di muara sungai. Jadi kalau ada gelombang dari arah kiri ke kanan, maka dia akan membawa suatu sedimen. Nah, ketika dia debit sungai ini kecil pada musim kering, maka kemungkinan sedimen tersebut akan menumpuk atau akan menutup daerah muaranya. Sehingga ketika musim hujan datang, sungai debitnya mulai tinggi, nah bibir pantainya sudah tertutup sehingga kemungkinan akan terjadi banjir pada daerah hulunya. Nah, maka dilakukan suatu perlindungan yaitu menggunakan jetty. Ketika jetty dibangun, maka juga akan terjadi suatu perlakuan baru lagi di mana gelombangnya dia akan tertahan oleh bangunan ini dan mengendapkan pasir yang telah digerus. Nah, daerah ini yang awalnya bisa tersuplai oleh pasir sebelah kiri, dia tidak dapat suplai sehingga gelombang yang ada juga menghasilkan gerusan pada daerah ini. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Yaitu salah satunya dengan cara dipompa. Pasir yang tertahan di sini dipompa ke arah daerah erosi. Nah, ini yang disebut dengan sand bypassing. Kalau ini adalah bagaimana kita membuat suatu konstruksi untuk melindungi pasir pantai buatan kita. Jadi pasir pantai ini adalah lahan pengisian pasir, itu daerah reklamasi, di mana garis aslinya sebenarnya di sini. Tapi kita ingin membuat untuk pariwisata, kita ingin memperluas atau mempertebal dari pasirnya. Nah, kita isi pasirnya. Sebelumnya kita bangun dulu bangunan pelindung yang disebut dengan groin, jetty atau crib. Jadi ada beberapa jenis. Yang ini dia menyatu dengan daratan, yang ini adalah sejajar dengan garis pantai. Fungsinya yaitu sama, yaitu untuk melindungi dari gelombang yang ada. Ini contohnya di Bali ada daerah tertentu dia memiliki pantai sebenarnya pasirnya sudah bagus, tapi dia sangat tipis karena sudah terlalu banyak digerus oleh gelombang. Nah, kemudian dilakukan suatu pengisian pasir pantai yang baru dengan jumlah yang lebih banyak dan menghasilkan ketebalan suatu pantai yang lebih cocok untuk melakukan kegiatan pariwisata. Nah, kemudian juga dibangun suatu perlindungan agar gelombangnya tidak menggerus atau membawa pasir yang ada atau pasir yang telah kita isi. Ini tampang dari daratan. Ini adalah bangunan yang sejajar dengan garis pantai. Nah, kalau pertimbangan ya kenapa kita melakukan pekerjaan tersebut, yaitu pertama adalah kalau untuk pasir pantai buatan, yaitu ingin memperluas seperti tadi ya, jadi pantainya tipis sehingga kita ingin pantai yang cukup luas sehingga kita melakukan
pengisian pasir tersebut, dan juga diharapkan bisa menghasilkan atau memberikan manfaat untuk kegiatan pariwisata, yaitu dengan cara memperluas sehingga area bermainnya cukup luas sehingga bagus untuk kegiatan pariwisata. Kalau sand bypassing, kenapa kita lakukan? Yaitu untuk menjaga lingkungan agar sedimennya tetap sesuai dengan alaminya, tetapi juga tidak mengganggu dari kondisi yang lain. Sehingga yang awalnya memang seharusnya mendapatkan suplai sedimen, dia tetap mendapatkan, tetapi juga sungai yang tadi tertutup oleh sedimen bisa dilakukan atau bisa mengalir dengan lancar. Dan juga dilihat lagi, kalau biaya atau benefitnya itu dapat menutup biaya operasional dan maintenance, maka bisa dilakukan. Kalau tidak, itu juga bisa menjadi suatu pertimbangan perlu dilakukannya suatu kegiatan tersebut tidak. Nah, kalau untuk tata letaknya bisa dilihat, ini ada beberapa contoh di mana bentuknya seperti ini. Kalau dia ada T-nya atau ada perlindungan seperti ini, maka pasirnya dia akan lebih melengkung dan juga lebih banyak. Tapi kalau dia tidak ada, maka pasir yang tergerus juga akan lebih banyak lagi. Dan kalau yang sejajar pantai, ini nanti ada perlakuan khusus di mana kalau diharapkan ingin membentuk suatu salien atau tombolo, yaitu salien di mana daratannya dia tidak menyentuh oleh bangunan air, kemudian tombolo dia menyentuh dengan bangunannya. Nah, ini ada perlakuan khusus di mana nanti tergantung dari panjang bangunan sejajar pantai dan juga jarak antara bangunan tersebut dengan bibir pantai. Ini akan dijelaskan pada pertemuan ketiga. Kalau untuk material, dia diharapkan dia lebih besar dari material aslinya. Jadi kalau pasir yang ingin kita gunakan itu seandainya lebih bagus dengan warna yang lebih bagus, nah itu dibuat lebih besar lagi diameter butirannya dengan yang asli. Ini diharapkan agar tidak terjadi suatu endapan yang bisa tersedot oleh pasir yang asli, sehingga pasir yang baru ini dia bisa tertahan di atas, tidak tersedot oleh yang di bawahnya. Dan juga warnanya berpengaruh, di mana diharapkan warna yang awal itu dilihat jelek, kita bisa ganti dengan warna yang cukup bagus yang bisa menarik para wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata di daerah tersebut. Ini contohnya kegiatan pengisian pasir yang bagus dilakukan pariwisata. Ini adalah perbandingan grafik antara bagaimana cara mengisi pasir tersebut. Ini tergantung dari butiran. Jadi anal probability ini adalah omega T adalah diameter dari pasirnya. Kemudian dia berpengaruh juga dengan kemiringan pantai yang kita rencanakan. Jadi mempermudahnya kita lihat tabel dan gambaran ini yang dibuat oleh Bapak Profesor Nur Yuwono. Ini diperkirakan kalau kita menggunakan diameter pasir, contoh ya dengan nilai 1, maka untuk perbandingan pada kedalaman tertentu, yaitu pada lokasi sebelum gelombang pecah, itu adalah 1:n, di mana dia 1 dibanding 5-7, dan seterusnya sampai M, kemudian M1, M2. Nah, untuk totalnya itu nanti kita akan berpengaruh pada puncak dari pantai pasir buatannya. Yang kita bahas awal adalah descent water level, dan ada run up dan freeboard atau tinggi jagaan. Ini nanti berpengaruh pada ketinggian tersebut. Jadi untuk contoh pengerjaan ini saya akan berikan pada file khusus. Silakan di-download. Untuk pertemuan kedua saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.